kemudian mau kita buat ball atau baut itu bisa, kemudian well itu bisa juga teman-teman. Kemudian corner cut ini misalnya kita punya baja ya, kita mau cut itu bisa, di cop juga bisa, shorthand juga bisa, counter juga bisa, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan semua teman-teman. Kemudian di sini ada precast, jadi komponen-komponen precast kita juga bisa ini gunakan. Kemudian di sistem ini ada beberapa, jadi mungkin teman-teman yang yang bergerak di MEP itu bisa gunakan ini juga. Misalnya kita mau modeling ducting ataupun misalnya ini plumbingnya, pipanya dan lain sebagainya, itu bisa digunakan teman-teman. Jadi di Revit ini sudah cukup lengkap. Jadi tinggal teman-teman menggunakan sesuai mungkin dengan kebutuhannya. Kemudian mungkin di bagian ini penting juga karena ini digunakan mungkin baik di arsitektur ataupun struktur. Nah, teman-teman di Lean Revit ini, jadi di sini untuk memasukkan file-file pendukung, di sini ada Lean Revit. Nah, Lean Revit ini itu bisa digunakan, misalnya kita punya file Revit ya, itu bisa digunakan teman-teman untuk kita jadikan sebagai referensi. Misalnya kita punya referensi dari arsitek ya, atau dari arsitek. Dia modeling Revit, jadi misalnya kita modeling di struktur, itu bisa kita gunakan teman-teman filenya. Kemudian di sini Lean EFC ini dia berfungsi untuk misalnya kita punya file dari ini tekla struktur misalnya. Misalnya kita punya dari tekla struktur itu bisa dimasukkan ke dalam Revit dengan menggunakan Lean EFC ini, Lean EFC. Jadi file tekla struktur itu kita ekspor ke dalam bentuk EFC, kemudian dari situ dari Suaranya termute, Kak. cek sudah kedengaran? Iya, sudah, Kak. Oke. Jadi Lean Cut ini, saya lanjut. Bisa diulang sebelumnya. Oke. Di sini teman-teman sudah sampai di sini ya Lean topografi. Jadi misalnya teman-teman punya referensi ini ya misalnya dari surveyor, ini ada Lean topografinya. Jadi ketika kita gunakan Lean topografi ini, artinya adalah ketika ada perubahan dari sumbernya, artinya ada perubahan di sumbernya tersebut, dia akan berubah juga di proyek kita, seperti itu. Sama juga di Lean PDF, ketika PDF-nya berubah, maka di proyek kita akan berubah juga. Nah, bedanya dengan yang tidak menggunakan Lean, di sini teman-teman misalnya Lean CAD dan Import CAD. Kalau kita gunakan Import CAD ini, artinya adalah meskipun file sumbernya itu berubah,
maka di project kita itu tidak akan berubah seperti itu. Jadi perbedaan mendasar adalah kalau ini import cat ini tidak apa-apa dirubah di bagian sumbernya, tidak apa-apa. Kalau di sini linkat ini ketika berubah, maka project kita juga akan berubah file referensinya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut. Di sini di kanan lagi ada lagi namanya notasi ya. Ada notasi. Jadi teman-teman tentunya sudah paham di misalnya align ini untuk memberikan notasi-notasi proyek kita. Radial misalnya, kemudian diameter, kemudian RC length. Ada lagi spot elevation, spot koordinat. Ini bisa teman-teman gunakan juga. Kemudian ini mungkin di detail line ini seperti regen, ini digunakan biasanya di pendetailan seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa ya, seperti text, check spelling dan lain sebagainya. Seperti ini juga ada tag by kategori digunakan untuk memberikan notasi-notasi elemen-elemen yang sudah kita buat mungkin. Ini banyak lagi teman-teman. Selanjutnya adalah di sini di analyze, mungkin teman-teman yang struktur itu bisa kita ini ya, kita melot ya, kita memberikan beban ke struktur kita seperti itu. Cuman dia tidak sampai ke analisis buat atau tidaknya, dia cuma sampai di pembebanan saja. Kemudian di sini teman-teman ini digunakan untuk membuat komponen-komponen atau family yang bentuknya ini ya parametrik misalnya itu digunakan di sini. Juga digunakan untuk membuat topo surface mungkin. Jadi di sini kita bisa modeling surface secara manual di sini di Revit. Kemudian teman-teman di sini ada kolaborasi. Jadi di Revit itu kita bisa berkolaborasi sebenarnya. Cuman ini belum saya pernah coba, tapi ya ini belum pernah saya coba. Kemudian di sini ada view ini tentang tampilan tadi ya. Seperti misalnya user interface. Jadi teman-teman kalau misalnya di properties tidak kelihatan, misalnya properties tidak kelihatan, kemudian project browsernya tidak kelihatan, itu masuk saja di bagian view. Di sini juga ada beberapa hal yang mungkin teman-teman butuhkan seperti section, call out. Nah, call out ini untuk membuat detail, kemudian untuk section ini untuk membuat potongan ya, potongan. Kemudian di sini ada view, jadi 3D view. Jadi kita bisa langsung kayak ini ya, kita bisa langsung melihat view-nya ketika kita sudah membuatnya seperti itu. Kemudian di sini di manage ada lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita klik material ini, maka akan muncul semua material yang kita gunakan di proyek kita. Dan misalnya di proyek parameter di sini digunakan untuk membuat parameter-parameter, misalnya misalnya kalau kita mau mengetahui berapa memberikan label-label ya, seperti misalnya ada kolom. Ini tuh kolomnya di mana dia masuk pekerjaan apa seperti itu. Di sinilah kita gunakan project parameter dan share parameter ini. Kemudian lanjut lagi teman-teman, di sini ada add-in, sini belum saya pernah coba juga. Kemudian di Enscape, ini file tambahan. Jadi teman-teman mungkin yang sudah familiar dengan Enscape bisa gunakan Enscape, tapi kalau lebih ke Lumion bisa juga ke Lumion. Cuman di sini kita kita harus download dulu penyambung antara Revit dan Lumion. Jadi kalau teman-teman sudah punya Lumion dan sudah punya Revit, tinggal kita download lagi untuk yang ini ya, supaya di Revit kita itu kelihatan Lumionnya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu singkat saja di bagian arsitektur ini. Kemudian kita masuk di project parameter, di project browser teman-teman. Di sini muncul ya, di sini muncul view, sini teman-teman. Kalau kita klik seperti ini, maka yang muncul adalah floor plan, kemudian ceiling plan, ada 3D view. Di sini ada elevation. Nah, ini semua mungkin akan saling mendukung ketika kita memodeling ya, seperti itu.
Misalnya sini teman-teman, di sini kelihatan bahwa floor plan kita cuma 2 ya. Cuma 2. Nah, mungkin kita butuh beberapa plan, misalnya plan atap ya. Misalnya plan atap kita butuh mungkin, kemudian site ini dia apa ya teman-teman? Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Jadi paling bawah lah ini. Jadi menampilkan semua floor plan seperti level 1 dan level 2. Kemudian di sini ada ceiling, akan sama nantinya teman-teman. Kemudian 3D view, kemudian ada elevasi. Kita masuk mungkin di elevasi teman-teman, karena di sini mungkin kita mau rubah ya, misalnya level 1 ataupun level 2. Nah, jadi kalau kita mau menambahkan floor plan, itu kita masuk saja di ini ya, di salah satu dari elevation ini. Kita masuk saja di salah satu ini untuk membuat levelnya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan floor plan ini, itu harus masuk di sini elevation ya. Harus masuk di elevation. Misalnya kita masuk di west baratnya teman-teman. Di sini barat, nah, sini akan tampil elevationnya ya. Ketinggian levelnya. Karena di sini kan di floor plan itu dia tidak kelihatan berapa tingginya, berapa elevasinya ini, itu tidak kelihatan. Jadi dia cuma memberikan informasi bahwa ini loh yang sekarang yang kita pilih, seperti itu. Misalnya kalau kita pilih level 1, maka dia ini ya ada warna-warnanya gitu untuk apa namanya? Membedakan antara level floor plan yang aktif dan tidak. Kalau kita masuk di sini, di west ini artinya tampaknya teman-teman. Tampak barat, tampak ini utara, timur, dan selatan. Seperti itu. Oke, jadi di sini teman-teman diperhatikan. Mungkin ini paling penting ya untuk membuat apa namanya proyek kita. Jadi di sini caranya untuk membuat level baru teman-teman, kita langsung pilih aja di bagian ini. Kita langsung pilih aja di sini. Kemudian kita copy teman-teman. Ini pilih saja yang copy. Copy seperti ini. Kemudian tarik aja ke atas seperti ini. Oke. Maka dia akan seperti ini teman-teman. Cuman yang kelihatannya adalah di sini muncul 2 warna ya. Muncul 2 warna antara ini biru dan hitam. Artinya apa? Kalau hitam itu teman-teman dia belum masuk dalam floor plan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita masukkan dulu ke floor plan ini ya. Kita masukkan dulu ke floor plan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk di bagian view sini teman-teman. Kemudian kita masuk di plan view. Di sini muncul beberapa tampilan ya. Ini muncul beberapa tampilan. Di sini teman-teman pilih yang floor plan. Maka level yang baru kita buat tadi itu akan muncul di sini. Kemudian kita oke saja teman-teman. Setelah kita oke, maka kita akan diarahkan ke level 3. Sehingga yang terjadi di project browser itu akan ini ya, bertambah floor plan di level 3 seperti itu. Nah, caranya untuk merubah misalnya, coba kembali lagi ke sini teman-teman. Jadi selalu begitu, kalau kita mau ubah ketinggian dari level-level kita itu masuk di salah satu dari elevation ini ya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini mungkin saya ini ya, ketinggian dari level 1 ke level 2 itu 4 meter ya, 4.000 mm. Ya, oke. Jadi teman-teman mungkin yang terbiasa dengan menggunakan sentimeter, itu kita bisa ubah dengan cara seperti di ini, di AutoCAD teman-teman. Kita ketik saja UN ya, UN, kemudian akan muncul kotak project unit seperti ini. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kita masuk bagian length di sini teman-teman, diperhatikan. Di sini dia menggunakan milimeter. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengganti ini menjadi sentimeter. Nah, bagaimana caranya mengganti ini? Caranya adalah kita klik saja 2 kali, 1 kali aja teman-teman. Kemudian pilih yang sentimeter ya. Sini sentimeter, kemudian kita oke. Maka di sini akan berubah jadi sentimeter. Kemudian kita oke teman-teman. Maka di sini secara otomatis di level kita yang tadinya 4.000 itu berubah jadi 400 ya. Itu berubah